Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, pada kesempatan kali ini dengan saya sendiri Aminatul Zahra dan rekan-rekan saya ada Efraim Semapua Purwanto dan Rijal Asep Nugroho akan mempresentasikan mengenai pembuatan geometri 3D dengan OpenGL. Persiapan yang dilakukan, yang pertama, kita menginstal library yang dibutuhkan. Ada GLFW, GLEW, dan GLM. GLFW atau Graphic Library Framework, yaitu library untuk membuat jendela konteks OpenGL dan menangani input dari pengguna seperti keyboard, mouse, joystick. GLEW atau OpenGL Extension Wrangler Library digunakan untuk mempermudah pengelolaan ekstensi OpenGL, memeriksa ketersediaan ekstensi dan fungsi OpenGL yang didukung oleh perangkat keras. Dan JLM atau OpenGL Mathematics. Ini berguna untuk library matematika untuk OpenGL. Jadi fungsi utamanya adalah operasi vektor atau matriks dan transformasi ruang 3D. Nah, vertex ini adalah titik dasar dalam ruang 3D yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan struktur objek grafis. Jadi dalam grafik komputer, sebuah objek terdiri dari banyak vertex yang dihubungkan untuk membentuk berbagai primitif seperti garis, segitiga, dan poligon. Nah, setiap vertex ini memiliki posisi yang diantarkan dalam koordinat 3D, X, Y, Z. Sementara nanti ada shader. Shader itu adalah program kecil yang dijalankan pada GPU atau Graphics Processing Unit. Shader ini bertugas untuk mengendalikan berbagai tahap rendering grafik termasuk transformasi geometri dan perhitungan warna piksel. Shader ditulis dalam bahasa pemrograman khusus yang disebut JLSL atau OpenGL Shading Language. Shader itu ada dua. Yang pertama ada vertex shader. Vertex shader ini adalah tahap pertama dalam pipeline grafis yang dijalankan untuk setiap vertex dalam sebuah objek. Vertex shader ini bertugas untuk memproses atribut vertex seperti posisi, warna, dan koordinat tekstur. Tugas dari vertex shader ini ada transformasi geometri dan interpolasi atribut. Nah, untuk vertex shadernya ini ada di model, view, dan projection. Ini digabungkan di GL positionnya. Yang kedua ada fragment shader. Fragment shader ini adalah tahap terakhir dalam pipeline grafis yang dilakukan untuk setiap fragment. Potongan kecil dari sebuah primitif seperti segitiga yang dihasilkan oleh rasterisasi. Fragment shader ini menentukan warna akhir dari setiap fragmen yang akan ditampilkan di layar, di mana tugasnya yaitu untuk perhitungan warna dan efek visual. Nah, untuk fragment shadernya ini kita menambahkan fragment color warna orange. Next. Nanti kemudian setelahnya kita mengkompilasi shadernya. Next. Ini link program shadernya ya. Jadi nanti kita mengompil vertex shader, terus mengompil fragment shadernya. Setelah itu kita buat shader programnya. Nanti vertex shadernya itu yang sudah kita compile dimasukkan ke shader program, terus kemudian fragmentnya juga dimasukkan ke dalam shader program. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi untuk data vertex mencakup berbagai atribut yang digunakan dalam proses rendering untuk menentukan bagaimana vertex tersebut ditampilkan di layar. Beberapa atribut data vertex yang umum adalah posisi, yaitu koordinat 3D dari vertex dalam ruang lokal objek. Lalu warna, informasi warna yang mungkin diinterpolasi di seluruh permukaan primitif. Lalu koordinat tekstur, koordinat yang digunakan untuk pemetaan tekstur ke permukaan objek. Normal, vektor yang tegak lurus terhadap permukaan vertex tersebut digunakan untuk perhitungan pencahayaan. Lalu tangan dan bitangan, vektor tambahan untuk pemetaan normal yang lebih kompleks seperti bump mapping. Dan ini data vertexnya untuk kubus. Next. Dan buffer. Dalam konteks OpenGL dan grafik komputer, buffer adalah blok memori yang digunakan untuk menyimpan data. Buffer ini disimpan di memori GPU atau Graphic Processing Unit dan digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data yang diperlukan untuk rendering, seperti vertex data, warna, normal, indeks, dan sebagainya. Nah, fungsi buffer ini untuk menyimpan data vertex
menyimpan data indeks, menyimpan data pixel, dan menyimpan uniform dan parameter shader. Lalu untuk inisialisasi buffernya yaitu jadi ini adalah setup untuk buffernya. Lalu untuk loop rendering dalam grafik komputer, khususnya dalam konteks OpenGL dan GLFW, adalah loop yang terus-menerus menjalankan proses rendering untuk memperbarui tampilan layar. Loop ini adalah inti dari aplikasi grafik interaktif yang memungkinkan objek-objek di layar untuk diperbarui dan dirender berulang kali. Nah, ini adalah kode untuk loop renderingnya. Jadi, loop rendering ini akan terus melakukan loop tanpa henti dan juga agar objeknya bisa berotasi. Ya, untuk selanjutnya saya akan membawakan tentang inisialisasi OpenGL. Inisialisasi OpenGL adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menggunakan OpenGL untuk rendering grafik ya. Ini melibatkan beberapa langkah termasuk untuk mengatur lingkungan OpenGL, membuat konteks, dan mengatur parameter dasar yang diperlukan untuk rendering. Ini adalah kode untuk inisialisasi OpenGL ya. Ini yang pertama dilakukan adalah melakukan inisiasi JLFW atau pembentukan window-nya. Nah, setelah ini di kode ini saya membuat window, klik window dengan lebar 800, tinggi 600 dengan title-nya adalah 3D Geometry with OpenGL. Kemudian di dalam window itu saya masukkan konteks ya. Setelah itu saya akan memanggil fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Yaitu pertama saya membuat shader program, memanggil create shader program, kemudian setup buffer, dan melakukan operasi intinya yaitu render loop. Nah, ini udah selesai semua ya untuk aplikasi yang kita buat. Selanjutnya fungsi init OpenGL ini tinggal kita panggil di dalam main. Karena fungsi main ini kan yang akan otomatis di running ketika program C++ dijalankan. Nah, kemudian kita akan melakukan build ya. Build-nya saya menggunakan perintah ini ya, saya pakai C++, nama filenya main.cpp, kemudian saya arahkan outputnya adalah 3D geometry ya. Dan saya panggil include library yang diperlukan. Mungkin bisa kita praktekkan saja ya. Ya, ini kodenya ya. Yang tadi, mulai dari vertex, kemudian fragment, kemudian compile shader, create shader program, kemudian ini data vertex untuk kubusnya, kemudian ini setup buffer, kemudian ini adalah render loop-nya, dan ini init OpenGL, dan akhirnya fungsi init OpenGL dipanggil di dalam main. Saya akan melakukan build ya dengan memanggil fungsi yang tadi ya C++ ya. Nah, ini sedang dibuild. Nah, setelah dibuild akan berhasil menciptakan file binary di sini. Saya akan panggil file binary itu, saya akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ada sebuah window dari JL Framework yang lebarnya adalah 800, tingginya 600 dengan title 3D Geometry with OpenGL. Sementara ada objek geometri 3D, yaitu objek kubus yang berwarna orange. Ini render loopnya yang terus-menerus di render loopingnya itu adalah kita rotasi. Jadi akan tampak depan, tampak samping kiri, samping kanan, dan tampak belakang dari kubus kanan terus diputar-putar tanpa henti. Perputaran ini tidak akan pernah berhenti kecuali windownya kita tutup. Ya. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.